Ya, Timnas Indonesia terus melakukan pemusatan latihan dengan giat di Dubai sejak Senin 1 April 2024. Mereka diproyeksikan untuk menggapai prestasi di Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Porsi-porsi latihan keras terus digenjot Sintayong agar para pemainnya tangguh berduel di atas lapangan. Salah satunya yang menjadi korban kerasnya porsi latihan Sintayong adalah Raihan Hanan, salah satu pemain Persija Jakarta. Terlihat Raihan Hanan sampai meringis bagaimana kerasnya latihan ala Sintayong. Pemain Persija itu terus-terusan menahan rasa sakit demi meraih hasil yang diinginkan. Mengingat timnas tidak ingin tampil main-main di ajang Piala Asia U23. Iya, latihannya lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia, jadi semuanya tidak main-main, ujar Hanan. Ya, latihan keras ala Sintayong selalu diterapkan di timnas Indonesia. Sintayong menginginkan para pemainnya agar tangguh di lapangan selama 90 menit lebih. Tak cuma dikenal keras saat latihan, Sintayong juga dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dalam hal apapun. Salah satu yang menjadi korbannya adalah pemain PSBS Biak yang sempat membuat pernyataan kontroversi bahwa pemain keturunan kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal. Ya, dia adalah Muhammad Tahir. Pemain ini membocorkan betapa ketat dan disiplinnya pelatih Sintayong. Tahir mengaku Sintayong menerapkan sistem potong uang saku hingga 500.000 jika sampai terlambat datang ke sesi latihan selama 1 menit. Ya, pernyataan Tahir itu ia ungkapkan kala menghadiri sesi wawancara di akun YouTube koordinator Save Out Soccer, Akmal Marhali. Dalam wawancara itu, beberapa pernyataan Tahir begitu viral, sebab Tahir ikut membahas kebijakan PSSI yang terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan. Menurut pemain berusia 30 tahun tersebut, padahal pemain lokal 11-12 alias tak jauh berbeda dengan para pemain naturalisasi. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Ya, Tahir sendiri mengaku jika diadu 11 pemain lokal versus 11 pemain naturalisasi, maka potensi para pemain lokal untuk menang cukup besar. Pernyataan itulah yang membuat Tahir kini banyak dibicarakan oleh para pecinta sepak bola di tanah air. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Ya, di balik itu, Tahir menyebut terlambat 1 detik saja datang latihan bisa dipotong uang saku atau uang harian. Bahkan nominal sampai dipotong 500.000 jika terlambat selama 1 menit. Tentu hukuman itu membuat para pemain pada akhirnya menghindari telat datang latihan. Pro kontra berhentinya Liga 1 demi Timnas Indonesia U23. Ya, keputusan PSSI menunda lanjutan BRI Liga 1 musim ini mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya manajer Borneo FC, Dandri Dauri. Menurut Dandri Dauri, keputusan seperti ini tidak boleh jadi kebiasaan. Jadi begini, ini jangan menjadi tren di PSSI kalau dikit-dikit ditunda. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana komunikasi terbangun dengan klub, ujar Dandri Dauri. Kami berharap juga Sintayong jangan berlindung di Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Begitu juga Ketua Umum, jangan juga baperan, ucap Dandri Dauri. Seharusnya kan kompetisi tetap berjalan. Kasihan juga klub-klub lain yang sudah memesan akomodasi untuk menjalani pekan ke-31. Seharusnya itu dipikirkan, tegas Dandri Dauri. Ya, manajer Borneo FC itu menilai polemik penghentian sementara Liga 1 tidak perlu terjadi jika Timnas Indonesia dan klub mempunyai komunikasi yang lebih baik. Karena itu, ia berharap supaya pelatih Timnas Indonesia Sintayong lebih proaktif membangun komunikasi dengan klub guna menyamakan frekuensi, visi, dan misi. Ya, manajer Borneo itu mengaku kecewa karena pemberian prioritas untuk prestasi Timnas Indonesia U23 ini diambil tanpa berkomunikasi dengan pihak klub, sehingga klub yang menjadi korban dari kebijakan tersebut dengan biaya operasional mereka membengkak. Ya, setelah menciptakan rekor bersejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, lalu membungkam Muyen 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia
masih punya misi khusus, yaitu agenda Piala Asia U23. Semangat dan optimisme tetap membara di skuad Garuda usai hasil positif di laga-laga sebelumnya. Bukan hanya untuk Indonesia saja, namun yang jelas juga untuk Sintayong. Ada target yang dibebankan kepada pelatih Korea Selatan tersebut. Target itu membuat dirinya bagai sedang di ujung tanduk. Target seperti apakah itu? Dan apakah Sintayong mampu memenuhi target itu tanpa sederet pemain keturunan yang bermain di Eropa? 있을 거라고 믿고 있고 믿으면 내가 눈으로 직접 가서 경기 팀을 확인했기 때문에 Ya, Piala Asia yang akan digelar 15 April nanti adalah ajang pertaruhan bagi Sintayong. Pelatih berpaspor itu harus memenuhi syarat agar dirinya dan PSSI bisa memperpanjang kontrak mengabdi bersama timnas Indonesia. Untuk syarat yang pertama, lolos 16 besar Piala Asia. Sintayong sudah memenuhi targetnya. Namun syarat yang kedua belum terpenuhi karena Piala Asia U23 baru saja akan dimulai. PSSI sendiri menargetkan Sintayong agar bisa lolos 8 besar Piala Asia U23. Namun mengutip dari berbagai sumber berita yang beredar, Sintayong menegaskan mampu meloloskan ke 4 besar atau semifinal. Hal itu jelas membuat PSSI kaget akan optimisme Sintayong tersebut. Namun hari ini yang menjadi masalah Sintayong adalah kesulitan memanggil pemain abroad karena bukan agenda FIFA. Hal ini membuat klub-klub enggan melepas para pemain Indonesia. Sebut saja Elkan Bagot yang tidak bisa main, kemudian Sintayong juga telah memanggil pemain keturunan Justin Hubner hingga Nathan Joaon. Namun hingga hari ini, sepertinya klub enggan melepasnya. Contoh sekarang U23 kita. Ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin belum dilepas, Nathan belum dilepas. Ya. Di kanannya Asnawi udah lewat. Jelas ini menjadi bumerang bagi Sintayong, padahal dirinya sudah optimis menargetkan lolos 4 besar. Saat ini saja yang terlihat baru ada 2 pemain keturunan yang dilepas klub. Mereka adalah Ipar Jenner dan Rafael Struijk. Erick Thohir pun angkat bicara soal polemik ini. Contoh sekarang U23 kita. Ya, ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin belum dilepas, Nathan belum dilepas. Ya, jika melihat kekuatan Indonesia U23 yang hanya mengandalkan pemain Liga 1, tentulah cukup membuat Sintayong kesulitan. Hal ini terbukti dalam laga uji coba melawan timnas Arab Saudi U23. Anak asuhan Sintayong harus kalah telak 3-1 oleh mereka. Ini jelas membuktikan lagi bahwa pemain yang bermain di Liga 1 belum bisa bersaing dengan tim-tim di Piala Asia U23 nanti. Jika dibandingkan dengan kompetisi Liga Arab Saudi, jelaslah liga mereka 3 kali lipat dibandingkan liga di tanah air. Saat ini saja, liga mereka dihuni para pemain top Eropa. Sebut saja yang paling santer adalah Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema. Walaupun timnas Arab Saudi hanya menggunakan pemain yang di liga lokalnya, namun kualitasnya tentu sangatlah berbeda dan tak perlu diperjelas lagi. Kini Sintayong pun harus berpikir ekstra dengan keadaan para pemain abroad yang sulit dilepas klubnya masing-masing. Saat ini, Indonesia U23 berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordan. Qatar sendiri sudah mengumumkan pemanggilan pemainnya dan telah resmi memanggil 3 pemain abroadnya. Kemudian ada Australia dengan memanggil 8 pemain abroadnya, dan timnas Jordan dengan membawa 2 pemain abroadnya. Kini Indonesia benar-benar dikepung oleh tim raksasa Asia. Ditambah Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 ini. Ya, mampukah Sintayong mencapai target lolos 4 besar dengan hanya sederet pemain lokal Liga 1 saja? Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.